Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, dan sekarang saya bertanya kepada Pak Dayang Fakih. Pak, itu fakta dan kenyataan di lapangan bahwa kesulitan atau minimnya personil yang bisa mengamankan setiap puskesmas, bahkan juga harus berkomunikasi lebih lanjut, dan ini juga butuh waktu yang lama. Lantas bagaimana dari PBID? Karena sudah banyak protes ya Pak ya dari tenaga kesehatan di Papua atas insiden ini. Kalaulah nantinya ke depan tenaga kesehatan ketika diutus bertugas ke Papua, mereka akan berpikir ulang, ini bagaimana Pak? Sedangkan kebutuhannya cukup besar. Mbak Caca, jadi memang yang kita khawatirkan bukan hanya kehilangan jiwa dari nakes. Kehilangan jiwa itu luar biasa. Tetapi yang kami juga pikirkan, kalau kemudian rasa aman bagi kawan-kawan nakes ini, kawan-kawan khawatir begitu, ini akan kompleks persoalannya, karena kami juga berharap kawan-kawan itu masih mau tinggal mengabdi di Papua ini, karena sangat dibutuhkan. Makanya kami itu tidak pernah meminta kawan-kawan nakes itu meninggalkan Papua, tapi kami selalu minta ke Pemda dan aparat keamanan untuk ditarik di tempat yang lebih aman. Di tempat yang lebih aman itu biar saudara-saudara kami itu tenaga kesehatan masih bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat Papua. Oleh karena itu saya kira ke depan ini karena berulang, aparat keamanan kami dukung untuk melakukan tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok semacam ini. Apalagi yang sampai secara membabi buta begitu menyerang pelayanan-pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Ini saya kira tidak bisa ditolerir, harus ditindak tegas. Ke depan barangkali ini kalau memang personel TNI tidak memadai, kami mungkin bisa menyampaikan, mungkin diupayakan kawan-kawan seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan itu kalau bisa dekatlah dengan pos-pos keamanan, biar bisa terjangkau dengan mudah, ya, bisa terawasi dengan baik. Kemudian karena situasi di daerah tersebut, barangkali ada kontak khusus yang diberikan, ya, kontak khusus yang selalu diberikan kepada tenaga kesehatan, tenaga guru dan pelayan-pelayan yang dibutuhkan pada pelayanan dasar di Papua, supaya dia kalau ada apa-apa langsung cepat melakukan kontak dengan aparat keamanan. Ini yang mungkin harus dilakukan. Tapi terus terang ya, meskipun Prof. Kiki mengatakan ini kriminal biasa, kami sedang mempertimbangkan dan kami akan berkonsultasi ke semua pihak termasuk Komnas HAM untuk tetap melakukan gugatan pelanggaran HAM, karena kelompok ini kelompok terorganisir. Ada komando yang secara resmi yang secara jelas ada. Jadi kemungkinan itu kami masih mempertimbangkan dan berkonsultasi ke semua pihak. Baik, mungkin dari Pak Harif bagaimana harapannya? Ya, harapan saya sebenarnya ini kan adalah nakes ini kan memberikan pelayanan publik bersama guru juga dan lain sebagainya. Oleh karena itu menurut saya negara harus hadir. Satu sisi ada kebutuhan pelayanan masyarakat, sisi lain ada keselamatan. Ya. Dan ini yang harus difikirkan. Sebelum mendengarkan Pak Kamal tadi, saya pikir cukup banyak personil TNI. Bisalah dijaga barangkali setiap puskesmas ada pengkawalan begitu misalnya, ya. Tapi ternyata sangat kurang gitu ya. Jadi mau bilang apa lagi ya. Nah, untuk menarik nakes juga tidak mungkin ya. Tidak mungkin lah, karena memang ada dilematis. Tetapi dalam konteks ini prioritasnya adalah keselamatan. Ya. Pastilah akan mempengaruhi bagaimana kemauan atau kebersediaan daripada nakes-nakes yang ditempatkan di tempat-tempat daerah terpencil itu. Nah, mungkin yang solusi lain di sini ada Pak juru bicara Pak Gubernur barangkali yang akan mengadakan dialog-dialog begitu pada baik itu pimpinan-pimpinan formal maupun non formal. Barangkali salah satu poin yang perlu didialogkan itu adalah menyepakati untuk tidak menyerang atau melakukan kekerasan kepada tenaga kesehatan, petugas kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, kalau perlu dikasih identitas, disepakati identitasnya supaya tidak terjadi kesalahan begitu ya. Bukan kami ingin prioritas, bukan, tetapi ini adalah pengecualian karena kita ini memberikan pelayanan. Yang saya sebutkan saya tadi di depan bahwa nakes ini
orang penjahat pun kita layani untuk kesehatannya ya. Apalagi sesama anak bangsa begitu. Saya kira ini yang menjadi pemikiran kami. Ya, mungkin saya ke Pak Kamal. Pak Kamal, dapat masukan dari PBID, kalaulah kurang personil, ya sudah memang kenyataannya seperti itu. Tapi nakes-nakes ini didekatkan mereka ke polsek-polsek terdekat sehingga mereka aman, Pak. Bagaimana? Bisa nggak ya? Saya kira itu saran solusi yang sangat tepat. Jadi mungkin ada kantor-kantor nakes pelayanan publik yang diapitkan antara Koramil dengan Polsek. Itu mungkin saat ini mungkin sangat strategis ya. Dalam arti kata ketika ada seseorang akan melakukan perbuatan jahat, tentu dia akan berpikir dua kali bahwa di sana ada Pak Polisi, di sana ada rekan-rekan TNI yang tentu setiap saat akan terpantau dengan baik. Namun itu yang salah satu solusi. Namun demikian, kita sudah dapat dukungan dari Provinsi Papua bahwa saat ini kita sedang mendidik Bintara Noken itu 2.000. Tentu ini salah satu solusi untuk bagaimana memenuhi kekurangan-kekurangan yang ada di seluruh wilayah Papua. Dan kalau kita dikalikan setiap tahun kita ada penambahan Bintara Polisi 2.000 sampai 10 tahun ke depan, mudah-mudahan di 28 kabupaten dan 1 kota ini bisa terawaki dengan baik. Ini salah satu solusi strategi untuk bagaimana kita sembari kita mensosialisasikan bagaimana kita untuk bisa berkolaborasi antar instansi dan lembaga untuk membangun suatu zona aman, nyaman, dan untuk mengantarkan masyarakat sejahtera itu yang perlu kita pikirkan bersama. Iya, mungkin sekarang saya ke Prof. Kiki. Prof. Kiki, sebenarnya dengan pendekatan yang sekarang lebih keras lagi yang dilakukan oleh aparat kepolisian bahkan juga TNI, menurut Prof. Kiki ini menjadi solusi yang paling jitu tidak, Pak? Apakah jangan-jangan ini memancing kemarahan yang lebih dari biasanya lagi atau lebih parah lagi serangannya sporadis dari kelompok KKB? Nanti dijawab sesaat lagi ya Pak ya. Tapi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Daeng Fakih atas waktunya, bahkan juga Pak Harif. Nanti sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali, bahkan saya juga akan bertanya, kalau lo kondisinya seperti ini, pagelaran PON seperti apa? Apakah aman? Bisa kondusif? Sesaat lagi.